Halo dulur Wonogiri, kembali lagi di Teh Poci, tetap heboh bersama podcast Himagiri. Kali ini di Teh Poci kita akan membahas tema transformasi kepemimpinan Himagiri periode 2025-2026 bersama saya Alifa Rizalhaq selaku host Teh Poci kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan ditemani dengan narasumber yang luar biasa, Mbak Rahma selaku Ketua Umum Himagiri 2025-2026. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Mbak, boleh nggak Mbak Rahma perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh banget. Halo teman-teman, seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Alif, saya Anissa Nur Rahma, biasa dipanggil Rahma. Asal saya dari Kecamatan Tirtomoyo. Mungkin teman-teman di situ ada yang dari Kecamatan Tirtomoyo juga nggak sih? Nah, dulu sebelum saya menjadi Ketua Umum Himagiri UNS periode 2025-2026, saya juga sudah join di organisasi Himagiri di bidang POSDM atau pengembangan organisasi dan sumber daya mahasiswa. Dan di sana saya mendapatkan banyak pengetahuan, banyak pengalaman yang mendorong saya untuk menjadi ketua umum di periode ini. Oke, Mbak Rahma, gimana sih perasaannya waktu terpilih menjadi ketua umum di Himagiri? Sebenarnya kalau membicarakan tentang perasaan ya, sebenarnya kalau perasaan pertama saya setelah terpilih menjadi ketua Himagiri itu, yang pertama saya rasakan adalah senang itu pasti, bangga juga, tapi juga ada rasa takut yang saya rasakan. Kenapa saya takut? Karena menjadi ketua itu bukan suatu hal yang mudah, dan tidak semua orang itu bisa menjadi ketua yang baik. Jadi gimana caranya di awal periode itu saya mempelajari banyak hal, gimana sih caranya biar Himagiri ini tuh menjadi organisasi yang lebih baik. Periode ini bisa menjadi yang lebih baik daripada periode yang kemarin. Dan gimana caranya untuk merangkul semua staf nantinya agar tidak saling membeda-bedakan satu sama lain, agar tetap ada kerjasama yang saling berkesinambungan untuk satu periode ini gitu. Jadi fokusnya Mbak Rahma di solidaritas yang pertama ya Mbak, Iya, dari antar staf anggota, iya. dan juga yang kedua itu pengembangan Himagiri biar lebih baik lagi ya. Betul banget itu. Oke, terus kemudian Mbak, ketika Mbak Rahma menjadi ketua kan, atau sebelumnya itu kan pasti ada motivasi yang mendorong ya. Iya. Nah, buat Mbak Rahma, motivasi apa yang membuat Mbak Rahma pengen gitu atau kemudian mau menjadi ketua di Himagiri? Sebenarnya motivasi saya untuk menjadi ketua di Himagiri itu yang pertama, saya ingin membawa Himagiri itu ke arah yang lebih baik. Karena saya melihat di periode sebelumnya itu semangat dari para pengurus di Himagiri ini itu masih kurang dan kesadarannya juga. Jadi, untuk melakukan sebuah program kerja itu masih adanya kurangnya koordinasi, masih adanya miskomunikasi satu sama lain, dan itu yang menjadikan program kerja yang berjalan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan dari rencana gitu. Jadi untuk saat ini ya mungkin fokus saya itu lebih ke menekankan bagaimana sih setiap anggota itu merancang dengan baik kayak program kerjanya, terus gimana caranya membangun komunikasi yang baik, kayak tadi sudah disebutkan oleh Mas Alif kalau solidaritas itu menjadi fokus saya juga. Dan dengan adanya solidaritas ini itu bisa membentuk program kerja yang sesuai dengan tujuannya gitu Mas. Jadi nggak cuma sekedar asalkan dah jalan lah, tapi kayak ada harapan ke depannya gimana dari program kerja yang kita lakukan ini itu bisa berdampak selain buat diri kita, itu buat sasaran kita, entah itu siswa SMA, entah itu masyarakat umum, atau bagi pengurus atau internal Himagiri itu sendiri gitu Mas. Oke, jadi untuk visinya nggak cuma buat Himagiri aja ya Mbak, tapi Iya. juga untuk masyarakat luas. Betul. Terutama untuk kalangan pelajar ya, jadi yang disebutkan juga SMA juga ya. Iya betul, karena kan kita himpunan mahasiswa daerah ya, jadi kan pasti kita dampaknya itu ke daerah Wonogiri juga. Nah Mbak Rahma kan juga sudah menyebutkan beberapa kekurangan dari periode sebelumnya ya. Iya. Seperti kurang semangat antar anggota dan lain sebagainya. Iya. Gimana sih Mbak Rahma caranya biar kekurangan-kekurangan itu tidak lagi terulang di periode kali ini? Oke, jadi kalau membicarakan gimana sih caranya untuk meminimalisir hal-hal serupa yang terjadi di periode kemarin agar tidak terulang di periode ini. Yang pertama, kalau misalkan kita menganalogikan Himagiri ini sebagai sebuah bangunan ya, itu kan mesti kalau kita mau membangun harus ada pondasinya dulu kan. Nah, kalau pondasinya itu kuat, itu nanti pasti bangunannya akan kokoh juga.
Kalau tiang-tiang penyusunnya itu juga kuat, itu bangunannya juga akan kokoh. Kalau misalkan itu terkena faktor-faktor eksternal, entah itu angin atau bencana alam, itu bangunannya tetap berdiri gitu. Nah, misalkan kita menganalogikan Himagiri itu sebagai rumah. Jadi kita bisa memperbaiki dari internalnya dulu, dari pengurusnya dulu. Nggak usah jauh-jauh dari faktor luar yang mempengaruhi, misalkan kayak, oh ini dipengaruhi nih Himagiri sama hal A, hal B, C, dan lain-lain. Tapi kita fokus dulu ke dalamnya. Apakah kondisi internalnya ini sudah diperbaiki dengan baik atau belum? Apakah kondisi internal ini sudah diperhatikan atau belum? Kalau misalkan kondisi internal ini masih terdapat masalah, masih terdapat tantangan, masih terdapat hal-hal yang menghambat keberjalanan dari Himagiri itu sendiri, itu belum bisa dikatakan kalau Himagiri itu sudah kuat gitu. Jadi perlu dikuatkan dari dalam, gimana sih niat awal kita untuk join di Himagiri, untuk kita bergabung menjadi satu keluarga di Himpunan Mahasiswa Wonogiri ini, itu ada satu visi yang jelas untuk membangun Himagiri yang lebih baik. Setelah memperbaiki internalnya, kita memperbaiki juga dari segi komunikasinya. Karena seperti yang kita tahu ya Mas ya, kalau misalkan komunikasinya itu belum berjalan dengan baik, itu nanti pasti ada miskonsepsi, ada miskomunikasi, dan dua hal itu nanti yang akan sangat menghambat dari setiap program kerja atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Himagiri. Jadi selain memperbaiki kondisi internal, itu juga ada komunikasi, dan setelah itu ada konsisten. Itu harus konsisten. Kalau misalkan kita di awal itu sudah baik ya Mas, contohnya ya, misal kayak teh poci ini nih, teh poci yang pertama itu sudah baik, tapi nanti kalau misalkan tidak konsisten, akan ada peluang atau probabilitas di teh poci selanjutnya itu menjadi mengalami penurunan kualitas. Nah, jadi itulah pentingnya, selain memperbaiki dari dalam, komunikasi, konsistensi itu juga perlu. Ya, misalkan kita buat sebuah grafik ya Mas ya, kayak misalkan grafik nilainya nih udah tinggi gitu. Kalau misalkan kualitasnya menurun, kan grafiknya juga turun ya. Nah, itu bisa diambil dari situ juga. Gimana caranya kita agar konsisten? Kalau dari awal itu sudah baik, ya nanti lebih baik lagi ke depannya. Jangankan kalau misalkan awalnya nih masih kurang nih, ke depannya kita perbaiki bagaimana caranya bisa baik. Jadi mungkin 3 kunci itu yang menjadi alasan saya itu untuk bagaimana sih membangun Himagiri yang lebih kuat gitu. Oke Mbak Rama, kemudian kalau kita berbicara tentang kepemimpinan di organisasi ya, Iya. kan ada banyak sekali tipe-tipe kepemimpinan seperti karismatik dan lain sebagainya. Nah, untuk Mbak Rama sendiri, Mbak Rama cenderung mengambil tipe kepemimpinan yang gimana? Sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku mengambil tipe kepemimpinan itu tidak hanya yang gila hormat ya, tapi itu yang gimana caranya biar semua staff atau semua pengurus itu berada dalam satu kondisi yang nyaman. Jadi kita anggap kalau Himagiri itu sebagai rumah kedua kita juga. Jangan menomorduakan setiap organisasi yang kita ikuti, karena kalau misalkan kita dinomorduakan juga nggak mau ya Mas ya. Jadi kan ya kita anggap Himagiri itu rumah kedua. Rumah pertama kita ya rumah kita masing-masing gitu. Jadi gimana caranya untuk membangun kondisi rumah itu yang baik, suasananya itu yang nyaman. Dan kalau misalkan kita terbentuk perasaan kekeluargaan ya satu sama lain antar pengurus, itu nanti akan lebih baik gitu. Kayak kita merasa kayak, oh aku nyaman sama orang-orang yang ada dalam sini, aku senang nih berkegiatan di sini, aku merasa kalau diriku di sini bisa berkembang, oleh karena itu aku harus aktif di sini. Nah, dari situlah yang bisa mengembangkan gimana sih alasan mereka itu buat melakukan hal-hal yang lebih baik lagi gitu. Jadi nggak cuma sekedar kayak, oh ada proker aku ikut, setelah itu aku hilang. Atau misalkan aku jadi PJ proker di awal periode nih, nanti setelah prokernya berjalan, udahlah nggak usah ikut lagi, kan prokerku sudah jalan. Nah, bukan seperti itu yang diharapkan, tapi gimana caranya membangun tanggung jawab atau kesadaran dari setiap pengurus itu melalui suasana yang nyaman itu tadi Mas. Gimana caranya menjadikan Himagiri itu sebagai rumah, dan kita itu keluarga satu sama lain. Jadi kalau bisa jangan ada masalah internal di dalamnya, karena masalah internal itulah yang akan mengikis, atau kalau misalkan sebuah fondasi ya, kalau misalnya itu mulai terkikis kan nanti lama-lama dia bisa ambruk gitu, bisa runtuh ya gitu. Jadi harapannya seperti itu. Kurang lebih dianalogikan sebagai rumah, ini fondasinya dulu ya Mbak yang dibangun Iya, di betul Himagiri banget. itu. Terus selama beberapa bulan ini Mbak, kan sudah menjabat selama berapa bulan gitu? Iya. Apakah sudah ada tantangan-tantangan yang kelihatannya sudah mulai muncul nih Mbak Iya. di Himagiri? Sebenarnya kalau membicarakan tentang tantangan ya, teman-teman, setiap hal itu kan mesti ada tantangannya masing-masing ya. Mungkin Mas Alif juga merasakan tantangan sendiri ya di Himagiri. Jadi untuk tantangan yang mungkin saya lihat ada di Himagiri periode ini itu, sebenarnya kalau dari segi kesadaran itu lebih ada, atau lebih ada feel-nya, perasaannya itu
di periode ini daripada periode yang lalu. Tapi untuk kerjasama itu mungkin hanya beberapa orang saja yang sebelumnya memang sudah aktif di Himagiri atau di volunteer Kars waktu itu, dan pada periode ini mereka aktif lagi. Tapi ada juga yang dulu aktif dan sekarang nggak aktif. Nah, itu menjadi tantangan kita. Jadi dari segi konsistensi itu tadi ya masih belum bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu mungkin dari teman-teman presi ya kan sering merasakan kalau anak-anaknya itu untuk mungkin sulit diatur atau kayak disepelekan, atau nanti kayak misalnya teman-teman presi itu udah excited, ayo teman-teman ikut proker ini, ayo ikut proker ini, tapi staff-staffnya kayak izin dulu mbak, izin dulu mas, nggak bisa dan lain-lain. Itu nanti pasti kayak teman-teman presi kayak aku udah ngajak tapi mereka nggak mau, mereka nggak bisa. Nah itu nanti kan masih kayak menumbuhkan rasa anak-anakku dora iso, ngopo aku melu proker. Nah mesti kan ada perasaan seperti itu. Nah itu juga sebenarnya menjadi tantangan ya mas secara nggak langsung. Dan disitulah aku membuka diskusi gitu untuk, tapi dari aku sendiri fokusku itu ke teman-teman presi dulu, karena dari teman-teman presi ini nantilah yang akan meneruskan teman-teman staff. Jadi gimana, apa tantangan dirasakan oleh staff itu disampaikan ke kabit-kabitnya, dan dari kabitnya itu nanti menyampaikan ke aku. Mungkin kalau dari kabit-kabitnya ini ada yang cerita atau ada yang curhat, kalau misalkan saat ini belum bisa fokus ke Himagiri karena ada urusan lain, atau mungkin untuk saat ini maaf ya belum bisa aktif karena ada urusan lain, atau mungkin ada kesulitan tersendiri lah di Himagiri atau tantangan yang dilakukan. Nah itu bisa cerita di sini dan kita membuka solusinya tuh sama-sama. Jadi tantangannya lebih di situ. Kalau misalkan segi kerjasama, aku lihat juga kerjasamanya sudah lebih dapat, dan dari segi koordinasinya juga lebih jelas, ada rencana, ada pelaksanaan, sama ada pasca acaranya itu nanti bagaimana gitu. Tapi ya itu lagi, kembali lagi ke awal, yang bekerja hanya itu aja gitu. Itu yang menjadi tantangan sendiri di Himagiri sih. Jadi perlu adanya perbaikan, masih ada terus perbaikan sampai nanti di akhir periode. Kurang lebih tantangannya berarti di keaktifan anggotanya masih belum merata ya mbak? Iya betul. Hanya ada beberapa yang aktif, kemudian beberapa masih kurang aktif gitu ya? Iya. Oke, terus tadi Mbak Rama sudah mengatakan di awal bahwa fokusnya Mbak Rama ini salah satunya ke pengembangan di Himagiri. Iya betul. Kira-kira apa saja yang ingin Mbak Rama kembangkan di periode kali ini? Oke, jadi kalau misalkan kita membicarakan tentang perkembangan ya, yang pertama tadi sudah saya jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kalau dari dalamnya dulu dikuatkan kondisi internalnya bagaimana. Yang kedua, kita menyusun program kerja itu tidak hanya sebuah kegiatan yang harus berjalan atau harus dijalankan, tapi apa dampak dari program kerja yang kita jalankan. Misalkan untuk periode ini aku mengadakan satu program kerja baru di bidang minat dan bakat yang itu sasarannya untuk anak SMA atau untuk teman-teman mahasiswa juga, tapi itu yang berbau akademik, karena aku merasa di Himagiri ini kita belum menyentuh yang di bagian akademiknya. Jadi misalkan minat dan bakat itu hanya di non akademik. Nah mungkin dari inovasi itu bisa apa ya, sebagai cara atau langkah untuk mengembangkan Himagiri sendiri gitu. Nah setelah ini itu, kalau misalkan di bidang sosma itu kan juga program kerjanya banyak yang terjun ke masyarakat langsung ya. Itu ada Himagiri Berkurban, ada Emansipasi, Jumat Berkah, Baksos dan lain-lain itu. Nah itu gimana caranya kalau kita tuh nggak cuma sekedar datang memberi pulang, tapi gimana caranya bukan teman-teman, masyarakat yang kita berikan atau tempat yang kita datangi ini bisa mengenal kita, dari nama kita juga akan menjadi lebih baik, dan gimana hal yang kita berikan ke mereka, ke masyarakat itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya sebenarnya nggak harus muluk-muluk sih, kayak misalkan kita memberikan sosialisasi mengenai pendidikan. Nah, gimana caranya masyarakat itu sadar akan pentingnya pendidikan. Nah, atau mungkin dari hal sekecil misalkan kita memberikan snack di Jumat Berkah itu. Nah, kita ambil sisi positif lah. Misalkan ada orang di jalan nih, udah kepanasan, kecapean kerja gitu, mau beli uangnya mau beli makanan uangnya belum cukup, dan dari Jumat Berkah itulah mendapatkan makanan gitu, kayak oh alhamdulillah nih dapat gitu. Dari hal-hal yang simpel seperti itu tuh kita harus memikirkan juga, oh ternyata Himagiri itu membantu juga. Mungkin kalau misalkan, tapi amit-amit ya jangan sampai terjadi ada bencana gitu di Wonogiri, dan nanti kita akan mengadakan penggalangan dana. Dari penggalangan dana itulah, mau sedikit atau mau banyak, kita sudah memberikan ke mereka dan pasti dampaknya pasti akan ada gitu. Nah jadi lebih dikuatkan di situnya gitu, nggak cuma orang-orangnya, tapi program kerja apa yang bisa kita berikan ke masyarakat, ke siswa maupun mahasiswa, yang itu nantinya bisa mengembangkan potensi dari dalam diri kita, dampaknya juga lebih jelas gitu. Mungkin seperti itu mas.
lebih agar terasa lebih membekas gitu ya ke masyarakat ya. Iya, Gak betul cuma banget. kita kemudian program terus pulang terus ya udah gitu ya. Iya, karena terkadang kan kayak kita melakukan kegiatan tuh kayak, oh udah selesai nih, ya wes saya pulang gitu. Tapi mereka dapat apa gitu yang harus kita pikirkan. Kayak misalkan di Kars itu kan kita juga ada tryout SMA. Apa yang mereka dapatkan? Siswa SMA itu apa yang bekal apa yang bisa menjadi apa ya pondasi mereka untuk masuk ke kuliah. Oh misalkan aku pernah ikut Kars atau Kars ini punya nama nih karena kita udah sosialisasi ke sekolah-sekolah melalui Himawari gitu. Nah dari situlah yang harus kita tanamkan dengan jelas kalau proker kita nggak cuma sekedar kegiatan tapi ada dampaknya gitu ke mereka. Nah ini dari saya pribadi ya Mbak. Iya, Tahun lalu itu saya sebenarnya kurang mendengar Himagiri. iya, Saya sebagai mahasiswa baru itu baru mengetahui ada Himagiri itu waktu di semester 1 bulan keempat atau kelima. oh, Jadi kan agak telat ya. iya sudah. Nah kira-kira agar Himagiri ini lebih dikenal terutama untuk mahasiswa baru di UNS itu gimana langkah-langkah yang mungkin bisa diterapkan oleh Mbak Rahma? Nah, untuk cara biar Himagiri ini dikenal ya sama mahasiswa baru, kita bisa melalui bidang PUSDM. Mereka itu punya program kerja data mas atau data mahasiswa baru, sama ada Himagiri menyambar, Himagiri menyambut mahasiswa baru. Nah, melalui dua program kerja ini yang saling berkesinambungan, itu kita bisa membranding Himagiri untuk mahasiswa baru. Agar apa? Agar teman-teman mahasiswa baru itu mengenal kalau, oh, Wonogiri itu punya Komda dari UNS. Mohon maaf, teman-teman mahasiswa UNS itu ada komdanya kalau misalkan mereka berasal dari Wonogiri. Jadi mereka tuh bisa berkumpul nih dalam satu ruang, dalam satu wadah, yaitu Himagiri gitu. Nah, dari Himagiri menyambar itu untuk tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan secara online. Mungkin kalau pelaksanaan secara online kan lebih kurang kena ya ke teman-teman mahasiswa baru gitu kayak oh ya udah ikut aja karena saya dulu juga ikut gitu 2 tahun yang lalu di tahun 2023 saya ikut Himagiri menyambar dan dari situ saya baru tahu kalau oh ternyata Himagiri itu seperti ini, oh ternyata ini toh yang dimaksud sama Himagiri menyambar gitu. Dan untuk tahun ini inovasinya tuh kita akan mengadakan secara offline dan itu agar apa? Agar silaturahmi satu sama lain itu tetap terjaga dan secara nggak langsung Himagiri akan terbranding di situ. Jadi kayak selain kita menguatkan di media sosial juga ya melalui bidang media informasi, kita juga bisa mengenalkan secara langsung ke teman-teman mahasiswa baru melalui proker-proker di bidang PUSDM itu. Wah menarik Mbak, udah ada tanggal mainnya belum ini? Wah, untuk tanggalnya kayaknya nanti di bulan Agustus ya, tapi tanggal pasnya tunggu aja teman-teman. Oke teman-teman yang mahasiswa baru dari Wonogiri bisa ditunggu ya. Nanti kita akan ketemuan bareng di acara Himagiri Himagiri menyambar. Oke, mungkin ini yang terakhir ya Mbak. Iya, Mas. Apa harapan Mbak Rahma buat Himagiri ke depan secara khusus dan mahasiswa dari Wonogiri secara umumnya Mbak? Untuk Himagiri sendiri ya, harapan saya yaitu bisa lebih solid lagi, Mas. Karena kalau saya melihat orang-orang atau pengurus yang tergabung dalam Himagiri ini, itu nggak cuma organisasi yang diikuti nggak hanya Himagiri, tapi mengikuti banyak organisasi lain di luar. Nah, terkadang mereka itu sulit untuk meninggalkan organisasi yang di luar itu, jadinya malah meninggalkan di Himagiri. Nah, kalau bisa itu kita menyeimbangkan keduanya. Apa yang sudah kita pilih, apa organisasi yang sudah kita ikuti, itu menjadi tanggung jawab kita juga. Jangan hanya memberatkan salah satu, karena itu masih sering terjadi di periode ini juga. Dan yang setelah itu solid itu tadi, pondasinya harus dikuatkan, solidaritas juga harus dikuatkan juga. Nah, kalau untuk mahasiswa secara umum di Wonogiri itu pemerintah daerah Wonogiri itu sangat menghargai teman-teman mahasiswa di Kabupaten Wonogiri, bisa melalui pemberian penghargaan itu ya Mas, dan juga banyak komunitas daerah dari Wonogiri yang itu menghimpun atau mewadahi teman-teman mahasiswa dari berbagai universitas. Jadi kayak sudah disediakan wadah nih, kita sudah disediakan ruang, kita punya waktu buat melaksanakan kegiatan-kegiatan positif yang berdampak gitu. Nah, kita jangan menyia-nyiakan itu. Kita sebagai mahasiswa, kita punya privilege, kita punya kesempatan, dan waktu kita masih panjang, teman-teman. Jadi, mahasiswa itu nggak cuma sekedar nama dalam tanda kutip mahasiswa, kayak, oh keren ya mas bedanya mahasiswa. Tapi gimana caranya, apa yang bisa kita berikan ke masyarakat, apa yang bisa kita berikan ke daerah Wonogiri secara khusus,
apa kontribusi kita untuk mengembangkan daerah kita sendiri, untuk mengembangkan Wonogiri. Bisa dari segi sumber daya manusia, bisa dari segi sumber daya alam, atau mungkin kita kuatkan dari segi akademisnya kita sebagai mahasiswa. Seperti itu, Mas Ari. Dari harapannya Mbak Rahma tadi, ada nggak tips dan saran buat teman-teman mahasiswa maupun calon mahasiswa dari Kabupaten Wonogiri? Nah, untuk tipsnya sendiri ya, tanggung jawab kita sebagai siswa atau mahasiswa itu belajar, Mas. Belajar itu menurut saya nggak cuma sekedar harus menulis gitu ya, tapi kayak belajar itu bisa diambil dari banyak hal. Salah satu contohnya itu dari organisasi. Secara nggak langsung, kita selain kita belajar buat akademik ya Mas, kalau kita ikut organisasi, pola pikir kita akan lebih terbuka. Gimana cara kita menyelesaikan masalah, gimana cara kita menghadapi suatu tantangan, gimana caranya kalau misalkan kita dihadapi nih dua hal yang kita nggak bisa memprioritaskan salah satu. Tapi kalau misalkan kita ikut organisasi, mesti kita akan sering dihadapkan dengan hal seperti itu yang nantinya akan membawa diri kita secara nggak langsung tuh terbiasa gitu untuk mengalami hal tersebut gitu. Terus belajar juga itu nggak cuma belajar mata pelajaran atau mata kuliah, tetapi gimana kita mengenal Wonogiri secara luas, mengenal teman-teman mahasiswa dari berbeda universitas gitu ya, menjalin kerjasama, terus juga ada komunikasi. Nah dari situlah nanti akan banyak sekali insight yang kita dapat itu untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri, kayak apa ya, peningkatan self branding ya gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Rahma, luar biasa sekali. Iya, terima kasih juga Mas Alif. Oke, mungkin untuk teman-teman dari dulur-dulur Himagiri, untuk podcast kali ini kita cukupkan dulu ya teman-teman. Jangan lupa ikuti terus di akun Instagram @himagiriUNS dan juga di YouTube Himagiri UNS agar gak ketinggalan di konten-konten Teh Poci berikutnya. Betul. Jangan lupa teman-teman nanti bisa meninggalkan kesan dan pesan di kolom komentar kalau ada yang mau disampaikan. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel Himagiri UNS. Bye-bye. Dadah.